taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad dan la wala quwwata illa billahi. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'da wa bi sadri wa sadri ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim iftahana qulubana bihan alihi amin. Amin. Amin gitu ya. Doa ya supaya hati kalian ini dibuka untuk menerima ilmu dari saya yang dari semua orang melakukan itu. Oke ya. Izin menjelaskan ya adik-adik ya, karena ini ada tugas dari dosen saya, kami ya, teman saya, tapi kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang hadis, ilmu hadis. Karena kita ini bertemu dengan kalian bukan pertama kali ya, jadi kalian ini beberapa kalinya ya, mungkin keempat kali ya. Jadi kalian ini pertemuan kami yang keempat ya, maka 5. 4. Beda kelas. Iya, Ya, beda kelas. maksudnya pertemuan Ayam. pertemuan keempat ya. 7. Itu banyak banget. Ya, maksudnya materinya. Pertemuannya berarti sekarang yang keempat. Nah, yang keempat ini berarti terakhir kalian ya. Dimana kalau pertemuan pertama itu kita semuanya membahas hadis. Jadi ya kalau masih belum ngerti hadis itu apa, ya ada tegaskan ya. Hadis itu adalah segala sesuatu yang bersandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu secara perkataan, perbuatan, persetujuan, ya. Itu semuanya berasal dari Nabi Muhammad SAW. Itu namanya hadis. Biar kalian tahu, hadis itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu secara perkataan, perbuatan, persetujuan maupun fisik. Ya, itu namanya hadis. Contoh hadis perkataan gimana? Ya contohnya gini aja, innamal a'malu binniyat. Ya, nama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkannya tergantung niatnya. Nah, itu hadis secara perkataan. Perkataannya Rasulullah maksudnya. Kemudian hadis secara perbuatan. Pernah suatu ketika, ini contohnya ya, pernah suatu ketika sahabat Khalid ini berkunjung sama Rasulullah ke rumah siapa gitu lupa. Itu ada di dalam hadis ya. Itu beliau berkunjung bersama Nabi Muhammad. Dan di situ disuguhin Nabi Muhammad sama Khalid itu disuguhin daging bob. Dob enggak? Dob itu bukan biawak ya, tapi dob itu adalah hewan kadal. Atau kadal kan? Tapi kadalnya ini kadal model Arab. Gede, rumahnya gede segini. Nanti kalau misalnya kalian pulang nih, perpulangan cari dob. Dob itu ya kadal, tapi ini model Arab, gede. Mirip biawak sih mirip, cuman ini beda ya. Dob itu ya kadal dari Mesir, kadal Mesir ya. Nah, disuguhin dob tuh. Kemudian ada perempuan ya dari sahabiah yang memberitahukan kepada Rasulullah bahwasanya daging ini adalah daging dob. Rasulullah langsung dengar, oh ini daging dob buat Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah langsung tidak memakan daging dob itu, beliau membiarkannya. Ya, sedangkan sahabat Khalid ini memakan daging dob. Nabi tidak memakan, kenapa? Karena Nabi ya, itu daging tersebut ya itu tidak ada di daerah baginda Nabi Muhammad, sehingga beliau nggak mau memakan daging dob tersebut. Sahabat Khalid ini tetap makan ya. Haram nggak? Kan Nabi nggak makan, nggak haram. Kenapa? Karena Nabi diam, sedangkan Khalid itu lagi makan. Itu Nabi tahu, tapi Nabi Muhammad tidak mau. Nah, ini contoh hadis dari itu tadi hadis dari persetujuan ya, bukan perbuatan. Adapun perbuatan Nabi itu contohnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW itu sholat subuh. Nah, ini masalah kunut ini ikhtilaf ya. Mesti perbedaan antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i itu ada namanya kunut subuh. Dalilnya ada. Nah, ini berarti namanya adalah perbuatan.
perbuatan Nabi. Hadis perbuatan Nabi. Berarti Nabi itu pernah. Kalau mazhab Maliki ada kunut tapi sebelum rukun. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung di situ kunut Allahumma bila fi mana. Jadi ini mazhab Maliki. Kalau mazhab Hanafi Hambali bila ada kunut nah, kita nggak usah debat ya, mana yang benar, mana yang salah. Yang salah itu yang nggak sholat subuh. Kita paham ya? Nah, adapun kalau hadis tentang fisik Nabi itu contohnya kayak Nabi itu badannya nggak kecil juga nggak gede, nggak tinggi juga nggak pendek, sedang aja biasa. Ya. Kemudian jenggotnya Nabi itu tebal, rambutnya juga tebal, panjang segini. Ya. Apa namanya? Pundak kalau saya. Sebahu, ya itu rambutnya Nabi. Nah itu tentang hadis tentang fisiknya Jadi hadis itu nggak harus tentang perkataan aja. Tapi perbuatannya juga itu bisa diselidikkan. Nah sekarang yang ingin bahas itu istilah-istilah ilmu hadis. Dan jadi di dalam hadis itu ada sanad, matan, mukharib. Dan ulangi sanad, matan, sama mukharib. Sanad itu apa sih? Sanad itu dalam bahasa Arabnya yang pertama dia secara bahasa, yaitu sesuatu yang dijadikan itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah adalah mata-rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada matan hadis. Ya. Itu kalau nanti kalau lebih pahamnya biar lebih paham, biar kalian lebih paham nanti saya kasih contohnya. Kita jelasin dulu aja matan itu apa, dan mukharib itu apa. Jadi di sini ada matan. Matan itu secara bahasa adalah keras, kuat, sesuatu yang tampak. Yaitu matan, atau secara istilah adalah sesuatu kalimat setelah berakhirnya sanad. Kemudian ada mukharij. Mukharij itu bentuk isim fa'il ya, mukharijun. Ya. Ini kita ya. Dari kata takhrij. Ditutup ini. Isim fa'il. Kalian yang belajar ilmu nahwu pasti tahu isim fa'il itu faedahnya buat apa aja. Kemudian secara istilah mukharij itu apa? Seseorang yang menyebutkan suatu hadis dalam kitabnya dengan ada hadis yang diriwayatkan sahabat Umar, Amirul Mukminin sahabat Umar radhiyallahu anhu. An Amirul Mukminin radhiyallahu anhu qala ya. Qala Rasulullah sami itu bukan qala ya. An Amirul Mukminin radhiyallahu anhu qala sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Nah, yang menjadi sanadnya itu lafaz an Amiril Mukminin radhiyallahu anhu sahabat Umar. Ini sahabat Umar jadi sanadnya nih. Ini secara ringkas ya, kalau secara kita bahas panjang nanti lebih lama lagi kalau kita bahas. An Amiril Mukminin, lafaz an Amiril Mukminin Umar radhiyallahu anhu ya itu adalah sanad hadis tersebut. Berarti hadis ini sanadnya dari sahabat Umar. Sakola sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Nah, lafaz innama likulli innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa itu adalah matan. Matan itu apa? Matan. Jadi kalau kita artikan gampang ini ya, matan itu adalah isi dari hadis. Tadi isinya itu ya. Innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Itu namanya matan. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat dari Imam Bukhari dan Muslim. Nah, ini namanya mukharij. Paham enggak? Jadi mukharij itu orang yang mengeluarkan hadis tersebut. Ya. Tadi contohnya saya Imam Muslim sama Imam Bukhari. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Itu namanya mukharij tuh. Kemudian matannya tadi yang nama amal dunia atau nama likulli jadi matan itu adalah isi dari kan. Sanadnya mana? Sanadnya
tadi Amirul Mukminin Amirul Mukminin Umar ya radhiyallahu anhu qala misalnya itu Rasulullah SAW nah itu namanya sanad meskipun di sini secara ringkas dan secara terperinci ini secara ringkas saja ya. Nah itu namanya sanad. Nah itu istilah-istilah dalam ilmu hadis. Nah adapun lambang periwayatannya bisa dari lafaz sami itu hadasani. Kalian kan kalau baca hadis pernah begitu kan ngomongin lafaz sami itu hadasani, hadasana dan segala macamnya. Nah itu dari lambang periwayatannya. Kemudian metode murid menerima hadis dari guru. Ini kayak kalian aja ini kan namanya. Ada namanya metode as-sama. As-sama itu maksudnya murid mendengar hadis dari guru secara langsung. Jadi gurunya membacakan hadis, kalian mendengarkan. Ini namanya metode as-sama. Kalian kan juga sama. Bendungan namanya ya. Kiainya yang baca kitab, kalian yang mendengarkan sambil kemudian ada metode kiroan atau sorogan. Ada yang suka sorogan di sini? Aku. Nah itu sorogan, tahu lah yang sampai sorogan itu apa ya? Sorogan itu ya, yakni muridnya baca, gurunya mendengar. Jadi kalau ada yang salah itu ya disalahkan nanti sama kiai atau status-statusnya. Nah itu namanya sorog. Ada metode seperti itu harus juga. Kemudian ada namanya metode al-ijazah. Ada metode ijazah. Ini biasanya kalau kalian hadir di murid Habib siapa, kiai siapa, biasanya kalian dikasih ijazah. Tapi itu namanya ijazah am, ijazah umum. Boleh nggak kita terima aja? Dari ini tak harus minimal ya. Kalian dapat ijazah am dari Habib Rizki Amidus. Ya. Ini beliau itu mengijazahkan supaya kita ini rezekinya banyak plus lancar. Apa itu ijazahnya? Beliau mengijazahkan kepada kami itu ya goni ya mugni. Ya, ini ketika khutbah Jumat yang kedua. Kan biasanya ini tahu nggak perempuan dari Jumat? Kan biasanya nih ya, kalau salat Jumat itu kan ada khutbah yang pertama. Kemudian selesai khutbah pertama itu kan khotib duduk. Nah, Habib Rizki mengijazahkan ketika khotib itu duduk, ya, duduk di antara khutbah, itu kita dianjurkan membaca ya goniyu ya al-gunini. Berapa kali? 40 kali. Ya goniyu ya guni al-gunini. 40 kali. Perempuan gimana? Bisa. Jadi kira-kira aja perempuan nih kalau setiap Jumat. Kalian main kalau perempuan, nah kalau saya susah ngajarnya ya. Paling kalau khotib duduk itu nggak lama, nggak nyampe semenit, paling berapa detik doang berdiri lagi. Sedangkan itu ijazahnya berapa? 40 kali kita harus bacanya. Keburu nggak keburu. Kecuali kalau kamu udah biasa. Nah, kalau perempuan ini enak nih. Ketika khotib itu duduk, nah kalian kira-kira aja ya, meskipun kalian nggak ada di masjid nggak apa-apa. Kalian baca ya Roni ya ini al-ini ya Roni ya Roni al-ini. Ini saya dapat ijazah dari Al-Habib Rizki Ahmad dan juga dari Al-Habib Hanif Al-Qos menantunya Habib Rizki. Nah itu saya juga dapat ijazah dari beliau. Ini namanya ijazah. Nah, lanjut ya. Nah dalam hadis juga dalam bukan hadis ya, dalam sanad ya, di dalam sanad itu bisa kita sandarkan kepada sahabat, bisa tabiin juga bisa, kemudian tabiin juga bisa. Nah kemudian sahabat itu apa sih? Nih sahabat itu adalah orang atau sahabat ya, yang hidup pada zaman zaman Nabi Muhammad ya, bertemu dengan Nabi Muhammad dan masuk Islam dan meninggal juga dalam keadaan Islam. Itu namanya sahabat. Jangan kita artikan sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Kalau kita seperti itu, ya kalau kita memahaminya seperti itu, ya Abu Jahal, Abu Lahab juga berarti
Nabi. Iya, iya nggak? Nah, makanya jangan diartikan seperti itu doang. Jadi ya kita artikan adalah sahabat Nabi adalah, kalau sahabat ya, sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan Islam, hidup dengan Islam dan mati membawa Islam. Ini sahabat. Jadi jangan diartikan orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Soalnya Abu Jahal, Abdul Rahman bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung ya. Itu kalau sahabat. Kemudian ada namanya tabiin. Tabiin itu apa? Tabiin itu adalah orang yang hidup pada zaman sahabat, bertemu dengan sahabat dan mati dalam keadaan Islam. Itu namanya tabiin. Contohnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, ya, Imam Hanafi, itu semuanya termasuk tabiin. Kemudian tabiin, yakni orang Muslim yang hidup pada zaman tabiin, ya, dan wafat juga dalam keadaan Islam. Makanya siapa? Ya kita semua. Kita ini semuanya tabiin.